konvoynya di tengah. Kalau musuh tidak dicari sama beliau. Perindo Lombok Tengah sejak kapan nih buka pendaftaran caleg? Kita buka pendaftaran tanggal 16 Desember sesuai dengan nomor partai kita 16 sampai 16 Januari. Ya alhamdulillah sampai tanggal ini, hari ini calon yang mendaftar itu sudah lebih dari target. Ya seperti contohnya dapil 1 itu yang apa namanya? Kursinya cuma 9 dan laki-lakinya 6. Ya, sekarang laki-lakinya yang mendaftar itu sudah 17 orang. Ya. Dapil 2 juga begitu, sudah 13, dapil 3 juga begitu, ada sekitar 16 orang. Dapil 4 7, dapil 5 7 orang, dapil 6 8 orang. Ya sudah lebih dari target. Makanya pendaftaran itu sampai 16 Januari. Setelah itu ada penyaringan caleg sampai 16 Februari itu pengumuman DCS internal kami partai. Penjaringan caleg setelah pendaftaran. Setelah pendaftaran. Jadi yang lebih-lebih tadi itu berarti harus diseleksi lagi. Nah, ada tim task force sama Bapilu yang akan kerja keras di situ. Menganalisa apa menjaring yang sudah daftar ini. Ya nanti itu ada kriteria tersendiri dari tim Bapilu. Ada tim Bapilu, tim task force, kita percayakan mereka lah untuk seleksi. Setelah itu baru ada sekolah partai, sekolah politik. Nah, insya Allah bulan Maret itu sekolah politik untuk bacalek seluruh. Apa tujuannya ini sekolah politik? Ya agar melek dengan politik, dengan dinamika hari ini ya beda walaupun berpengalaman dengan politik 2019-99. Tapi kan dinamika politik terus berkembang. Politik itu hidup sesuai dengan tren dan zaman. Makanya ada penyegaran-penyegaran. Apakah nanti akan menghadirkan DPP itu? Dari DPP. Itu program resmi DPP sekolah politik. Jadi kita akan coba lakukan juga di daerah. Nanti kan ada penjaringan caleg di situ ya. Bagaimana dengan yang misalnya nanti ternyata enggak bisa nyalon gitu? Apakah tetap bisa jadi kader-kader militan Perindo kita harapkan karena dia sudah jadi kader. Kita harapkan mereka berbesar hati. Politik itu bukan hanya sekedar jadi aktor politik, tapi ada pengotor politik. Nah, disinilah rumah politik sebenarnya. Partai politik itu rumah politisi, bukan harus menjadi anggota DPR atau Berarti yang daftar ini rata-rata kader Perindo ya? Kader Perindo. Dari luar belum ada atau ada juga atau yang tokoh-tokoh luar yang sebelumnya bukan kader tapi tertarik lewat Perindo mau kan dia apa namanya daftar dulu sebagai kader dulu kan, daftar sebagai kader baru mendaftarkan diri sebagai caleg. Itu ya, biar dia tidak kebalik, biar tidak terbalik, dia bukan kader caleg Perindo, tapi dia harus jadi kader dulu, ber-KTA dulu baru boleh daftar. Syaratnya berarti dia syarat mutlak ya. Target kita nih Pak Ketua untuk di Lombok Tengah misalnya. Target kita terpenuhi semua dapil, terisi semua dapil. Ya minimal 1. Tidak muluk-muluk dulu ya. Tidak muluk-muluk. Yang penting terisi semua dapil. Syukur-syukur kalau ada kursi lebih. Nah, yang di dapil 1 biasanya ini. Ya, dapil karena sama-sama 99 sekarang. Hanya 2 dapil yang 7. Dapil 4 sama dapil 6. Yang lain itu 9 dapil. 9 kursi, 9 kursi. Ya. Untuk di dapil 1 sendiri target 2 sulit, saya rasa sulit semua untuk dapat 2 itu. Bahkan mungkin termasuk partai yang sebelumnya dapat 2 ya. Itu akan susah dipertahankan. Akan susah dipertahankan. Bukan pesimis ya, tapi realistis. Realistis ya. Iya, realistis. Iya. Untuk struktur partai Perindo sendiri sekarang apakah sudah sampai kecamatan, udah komplit ya? Sudah komplit. Ke desa-desa? Ke desa sedang kita bentuk. Dan sudah bentuk. Kalau kecamatan sudah komplit, kabupaten komplit, desa sedang dibentuk.
Ini semua sedang bekerja, mesin-mesin partai ini sedang bekerja. Jadi Sampai tingkat masyarakat dusun. tetap dihimbau ya yang ingin bergabung. Ya sampai sekarang welcome untuk bergabung ke Partai Perindo. Apa sih syarat untuk gabung Partai Perindo ini? Warga Indonesia. Itu saja ya. Itu saja. Warga Indonesia. Warga Indonesia. Sangat mudah sekali. Sangat mudah. Ya. Terima kasih. Sebelumnya saya ingin cerita bahwa saya tidak pernah tertarik dengan partai politik. Tapi untuk kali ini bukan saja tertarik, tapi ingin masuk ke partai politik. Kenapa? Karena kita melihat orang-orang yang masuk ke politik ini ada orang-orang yang kita harapkan bisa membangun bangsa negara dengan tenaga maupun pikirannya. Nah, kalau sekarang seperti saya misalnya, tokoh-tokoh agama ini tidak ikut berpolitik, maka kita tidak ingin bahwa nanti yang menjadi imam kita adalah mereka-mereka yang kurang menguasai ilmunya. Gitu. Oleh sebab itu, bukan saja saya tertarik masuk ke politik ini karena keinginan yang kuat, tetapi juga sami'na wa ta'na kepada organisasi yang secara kebetulan TGB selaku panutan kita di organisasi mengajak kita untuk berkontribusi untuk membesarkan organisasi dan partai. Oleh sebab itu, mau tidak mau kita sami'na wa ta'na ikut perintah beliau. Soal kita dilantik atau tidak itu ridha Allah semuanya. Jadi apapun yang kita laksanakan tentu dengan keikhlasan, kerja keras, kerja cerdas dan keinginan yang kuat. Insya Allah setiap sesuatu yang sudah ditakdirkan Allah bisa merubah takdirnya tergantung dari usaha mereka. Jadi kalau ikhtiarnya luar biasa, insya Allah takdir juga bisa berubah. Banyak orang mencalonkan diri pergi ke dukun gitu ya. Ternyata dukunnya mengatakan, kamu tidak akan berhasil, jangan ikut. Tetapi dengan ikhtiarnya mohon terus kepada Allah, maka ridhonya Allah itu luar biasa. Dia bisa menjadi seorang anggota legislatif. Jadi kami di Perindo ini, terutama yang dari organisasi, terus ingin memperjuangkan marwah beliau selaku tokoh organisasi di Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah, yang insya Allah soal kalah menang itu tidak menjadi persoalan. Yang penting kita sudah berkontribusi. Pelunggu ini nyalon Baru kita coba. ini pertama kali. Pernah dulu, tetapi hanya masuk nama. Kita tidak berjuang maksimal. Akhirnya di Perindo ini kita dituntut untuk berjuang maksimal. Oleh sebab itu saya berprinsip bahwa ikhtiar tidak akan membohongi hasil. Ikhtiar kita Dapil 1 ya? lewat dapil 1. Katanya dapil 1 ini saya di Praia Tengah. Di Praia Tengah. Wilayah Dapil 1 ini dapil yang cukup diperhitungkan orang ya. Karena memang dapil ini adalah dapil yang menghalalkan menghalalkan segala cara ya. Tetapi tentu kita tahu bahwa masyarakat juga berbeda-beda watak ya. Ada yang wataknya melihat calegnya, ada yang melihat uangnya, ada yang melihat partainya. Oleh sebab itu Partai Perindo sekarang ini kita dituntut untuk bersosialisasi ke masyarakat. Sampaikan sederhana yang dilakukan nih Pak Haji. Oh iya, saya harus ikut dan saya sedang mencoba untuk berjuang dari dalam dulu. Bagaimanapun keluarga harus utama. Golkar dulu memakai 5 ur. Ur yang pertama itu adalah sekasur ya. Istri kita tidak boleh lain partai dengan kita. Kemudian sedapur, teman kita makan dalam satu dapur itu tidak boleh lain partai. Kemudian sesumur
Tidak boleh, tetangga harus di depan. Bagaimanapun caranya. Kemudian sedulur, ya misan, sepupu, keluarga itu harus kita ajak untuk bersatu memperjuangkan visi misi partai. Kemudian ada sedulur ya, ada sekapur ya. Kapur ini sahabat. Kalau kita suka di tembakau, maka petani tembakau kita ajak gitu. Kalau kita suka di ayam, maka peternak ayam kita ajak. Jadi sahabat ya, handetolan siapapun termasuk beliau ini harus saya ajak karena saya kenal beliau. Walaupun dia bilang iya sekarang, besok tidak, itu tidak ada masalah. Nah, yang penting kalau ada ridho Allah, sekarang dia bilang tidak, besok insya Allah bilang iya. Jadi sesuai dengan perintah Pak Ketum bahwa kita berjuang maksimal ya, bagaimanapun caranya untuk membesarkan Perindo supaya Perindo bisa terisi di setiap dapil. Itu prinsip dan harapan dari beliau. Dan harapan beliau ini kita sebagai calon legislatif tentu akan berlomba-lomba untuk memperjuangkan itu. Dan mudah-mudahan dengan doa kita semua Perindo akan menjadi besar dan menjadi partai yang bisa membawa aspirasi masyarakat ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya apa? Mantap sekali. Mas, jubirnya Perindo.